Bang Ahmad Khozinuddin, seorang pengacara dari pihak atau kubunya Bang Roy CS ya, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa juga dari kelompok TPUA, Tim Advokasi Pembela Ulama dan aktivis. Begitu ya. Inilah Pak Ahmad Khozinuddin. Bisa dijelaskan Pak kepada kami semua mengenai LP atau laporan polisi gitu ya, laporan ke kepolisian gitu ya. Kenapa tindakan-tindakan polisi itu berbeda-beda? Di Polda itu justru penyelidikannya ditingkatkan, statusnya menjadi penyidikan, sedangkan di Bareskrim prosesnya justru malah dihentikan. Itu seperti apa Pak? Sebelumnya secara kumulatif ada 6 LP, namun yang ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan itu hanya 4 LP. LP-nya Saudara Joko Widodo, ada Lekhumanan, ada Andi Kurniawan, dan terakhir ada Samuel Sweke. Mengenai status penyelidikan yang ditingkatkan menjadi penyidikan itu bagaimana Bang? Proses penyidikan ini kan sebenarnya dalam proses pengambilan keterangan repetisi sebenarnya. Hanya karena sekarang sudah penyidikan, pihak-pihak yang dulu pernah diperiksa dipanggil untuk diperiksa kembali untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang tahapnya sudah penyidikan. Harusnya proses itu dilakukan secara tertib, karena dulu yang lapor yang pertama kali adalah Saudara Joko Widodo, dan ini adalah delik aduan mutlak. Harusnya dilakukan dengan tertib. Artinya di mata Bang Ahmad Khozinuddin ini semuanya dilakukan dengan tidak tertib ya? Di mana letak ketidaktertibannya? Ya, harusnya yang diperiksa kembali dalam proses penyidikan itu adalah saksi pelapor dahulu selaku korban, yakni Saudara Joko Widodo. Saksi-saksi yang berkenaan dengan saksi korban itu juga harus tertib didahulukan. Kalau orang dituduh pencemaran karena ijazah palsu, maka pelapor itu pertama harus membuktikan bahwa dia punya ijazah asli. Kalau mengenai keaslian itu ya Bang ya, dari pihak lain itu sudah ada UGM. UGM menyatakan, meyakini gitu ya, bahkan Ibu Rektornya sendiri sudah pernah konferensi pers gitu menyatakan meyakini bahwa Bapak Joko Widodo memang benar-benar alumnus dari UGM angkatan 1985 seperti itu. Nah, mengenai saksi-saksi yang lain itu bagaimana? Dia harus mengkonfirmasi dengan sejumlah saksi-saksi yang menegaskan bahwa dirinya memang punya pendidikan dan akhirnya menghasilkan ijazah. Lalu apakah saksi-saksi itu ada korelasi atau relevansinya dengan proses pencapaian Bapak Joko Widodo dalam memperoleh ijazah itu Bang? Saksi-saksi yang lainnya nggak ada relevansinya dengan peristiwa dia memperoleh ijazah. Satu dulu dibuktikan ijazahnya asli, dan sebenarnya ijazah asli atau tidak ini kan belum selesai prosesnya. Proses dugaan ijazah palsu 263 KUHP yang sebelumnya dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri dari Direktur Tindak Pidana Umumnya kan sedang dilakukan proses pendalaman di gelar perkara khusus. Jadi maksudnya jangan dulu ditingkatkan menjadi penyidikan gitu ya, sebab ijazahnya sendiri pun masih dilakukan pendalaman, begitu Bang? Semestinya tunda dulu proses ini, jangan kemudian yang ijazah belum bisa dipastikan berhenti atau tidak. Semestinya dipastikan dulu ya keotentikan atau keaslian dari ijazah Bapak Jokowi itu ya. Pastikan dulu ijazah asli ini dibuktikan melalui pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Baru orang bisa dipersoalkan dia melakukan fitnah pencemaran karena menyatakan ijazah itu palsu. Sebenarnya juga sudah clear ya, masyarakat pun secara logika sudah paham bahwa mestinya ketertibannya adalah nomor satu, dipastikan dulu keaslian dari ijazahnya Pak Jokowi. Baru nanti selanjutnya Roy CS itu bisa ditindaklanjuti apakah mereka melakukan pencemaran nama baik atau tidak. Hari ini Polda Metro Jaya melakukan repetisi anomali. Maksudnya adalah begini, Bareskrim Mabes Polri telah melakukan anomali, yakni apa? Menghentikan penyelidikan tanpa melibatkan pihak pengadu untuk melakukan gelar perkara khusus. Gelar perkara, pihak pengadu mengadukan permohonan gelar perkara khusus. Setelah dimintakan gelar perkara khusus, akhirnya pihak pengadu dilibatkan kan ya Bang ya. Waktu itu kita semua sama-sama melihat gitu kan. Terus statusnya tetap aja ditingkatkan menjadi penyidikan. Itu bagaimana Bang? Meningkatkan penyelidikan ke penyidikan dengan gelar perkara internal harus ada ya perlakuan seimbang, setara dalam proses baik klien kami sebagai terlapor atau klien kami dalam perkara lain sebagai pengadu. Ya, dari sisi bobot laporan saja sudah nggak seimbang. Klien kami melapor hanya dianggap dumas. Saudara Joko Widodo melapor 30 April 2025 lalu langsung jadi LP.
Oke, paham Bang. Terus mengenai pernyataannya Pak Joko Widodo nih yang menarik sekali ini. Beliau pernah mengatakan tentang perasaan politik. Itu bagaimana? Baper politik ya, perasaan yang tidak nyaman dengan proses ini, harusnya klien kami yang layak untuk curhat. Karena diperlakukan secara hukum di muka proses penyelidikan tidak equal. Nggak equal, maksudnya tidak ada equality before the law gitu ya, tidak ada persamaan kedudukannya setiap warga negara itu di depan hukum gitu ya. Tapi ini ya Bang Ahmad Khozinuddin, ketika polisi itu sudah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, artinya kan mereka sudah punya cukup bukti. Kalau ukurannya otoritas wewenang dan wewenang itu ada penyidik, ya silahkan. Akhirnya orang akan mengatakan sidik dulu, bukti belakangan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bang Ahmad Khozinuddin, semangat berjuang, selamat berjuang.